Apa kabar brother? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Hadi Teguh di channel Saiful Hadi Teguh. Kali ini teman-teman mungkin sudah ikut sepedaan juga ya. Sekarang sepeda itu sudah menjadi trendy. Padahal dulunya hanya sekedar alat transportasi, kemudian berkembang ke olahraga dan sekarang mungkin udah ke gaya hidup. Kenapa? Sepeda yang tadinya harganya ya sekarang jutaan, puluhan juta, bahkan sekarang ada yang lebih dari 100 juta. Makanya risiko tinggi bagi pemilik sepeda saat ini karena nilai sepeda sudah begitu mahal ya. Nah, contohnya sepeda-sepeda sekarang itu ada yang bisa puluhan bahkan ratusan juta. Oke, supaya kita tidak was-was menggunakan sepeda, supaya kita tidak was-was menyimpan sepeda dari risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Kali ini kita akan bahas asuransi sepeda. Oke brother, sebelum kita lari ke asuransi kendaraan bermotor apa saja yang di cover, kita harus tahu dulu risiko apa saja yang dimiliki oleh pemilik sepeda. Yang pertama adalah risiko kecelakaan. Nah, pada saat kita menggunakan sepeda atau pada saat sepedanya diam, bisa saja mengalami kecelakaan. Jadi jangan diartikan kecelakaan ini kecelakaan jalan raya ya. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, baik pada saat kita kendarai sepeda ini maupun pada saat tidak dikendarai atau di rumah atau di parkir di mana. Bisa saja terjadi di mana-mana namanya kecelakaan. Yang kedua adalah potensi kehilangan. Kita misalnya sudah parkir nih. Nah, sudah kita parkir, sudah kita kunci, kemudian kendaraan kita, sepeda kita hilang, nah itu juga terjamin, ya kan? Nah, tapi dalam hal ini asuransi menjamin kehilangan ini beda-beda ya. Ada yang hilang akibat pencurian biasa, ada juga yang hilang akibat pencurian secara paksa atau begal. Nah, seperti itu. Jadi ada beda-beda ya di pencurian ini. Kemudian yang ketiga adalah risiko pihak ketiga. Pihak ketiga itu apa? Kalau kita pakai kendaraan ini, pakai sepeda ini, bisa saja kita menabrak orang, menabrak properti orang, sehingga orang lain nuntut ke kita. Bisa saja orang yang kita tabrak itu luka-luka atau apa gitu ya. Atau yang kita tabrak, kita nabrak mobil, mobilnya lecet-lecet. Nah itu risiko pihak ketiga. Jadi tiga itu. Yang kemudian yang keempat adalah risiko terhadap pengguna dari sepeda ini atau pengemudi dari sepeda ini. Pada saat dia menggunakan sepeda, dia bisa saja jatuh atau kecelakaan, ditabrak orang dan sebagainya. Jadi, oke. Tadi risiko sudah kita bahas ya. Jadi ada risiko akibat kecelakaan, risiko ada akibat pencurian, ada juga risiko tanggung jawab hukum pihak ketiga, dan ada juga risiko terhadap pengemudinya atau pengguna sepedanya atau pengemudi sepeda. Kemudian apa saja yang umumnya dijamin di asuransi sepeda ini ya, jadi yang pertama ya sama tadi, yang dijamin adalah umumnya standarnya itu adalah kecelakaan dan pencurian. Jadi kecelakaan sepeda dan pencurian itu masuk dalam jaminan standar. Kemudian perluasannya apa saja? Perluasan tambahannya yang pertama adalah tanggung jawab hukum pihak ketiga. Kemudian ada juga perluasan terhadap personal accident-nya. Itu perluasan yang sering dipakai ya. Nah, kemudian perluasan lainnya apa lagi? Banyak ya. Jadi misalnya perluasan tambahan lainnya itu adalah akibat bencana alam ya kan. Nah, bencana alam karena di standar nggak dijamin, jadi kita harus memperluas risiko bencana alam. Kemudian ada juga risiko huru hara. Nah, huru hara juga tidak terjamin di standar, jadi masuk di di perluasan. Kemudian perluasan kecil lainnya seperti sepeda pengganti atau road assistant ya kan. Kemudian ada juga risiko evakuasi, kemudian risiko bukan risiko sih, ada ketentuan mengenai penggantian spare part di bengkel resmi. Nah itu ada juga perluasan tambahannya.
Oke, jadi itu apa namanya, jaminan-jaminan yang umum di asuransi sepeda. Jadi mirip ya, mirip asuransi kendaraan bermotor ya, tapi ini lebih sempit sedikit. Jadi kemudian yang ketiga adalah pembahasan mengenai pengecualiannya ya. Pengecualiannya hampir sama dengan kendaraan bermotor. Jadi tidak boleh digunakan untuk menarik kendaraan lain, kemudian tidak boleh digunakan untuk perlombaan, kemudian tidak boleh digunakan untuk perbuatan jahat dan sebagainya, hampir sama dengan asuransi kendaraan bermotor pengecualiannya. Nah, kemudian ada juga di sini berapa rate-nya, berapa preminya. Nah, jadi contoh untuk sepeda yang jenis seperti ini, misalnya sepeda ini 6 juta ya, rata-rata preminya 3% ya. Misalnya kalau ini 6 juta kali 3% ya 180.000 aja. Ini 7 jutaan kali 3%. Kali 3% ya maksimum hanya 210.000. Jadi cukup murah itu dengan jaminan yang lengkap ya. Yang lengkap sudah termasuk apa namanya, jaminan kecelakaan, pencurian, kemudian termasuk juga personal accident. Jadi itu range rate preminya itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir mungkin mengenai deductible-nya. Deductible itu risiko yang nanti dikurangi pada saat terjadi klaim. Risikonya umumnya di sini 10% ya. 10% dari harga pertanggungan. 10% dari klaim minimum 1 juta. Nah, itu rata-rata deductible di asuransi sepeda. Oke. Selanjutnya adalah mengenai persyaratan asuransi sepeda. Gimana syaratnya? Umumnya masing-masing asuransi menerapkan syarat yang berbeda-beda untuk asuransi sepeda ini. Pertama, biasanya menetapkan umur sepedanya. Umumnya ada yang menetapkan maksimum 1 tahun. Jadi di bawah 1 tahun baru boleh asuransi. Atau ada juga yang maksimum 2 tahun baru bisa diaksep sebagai bisa diaksep oleh asuransi. Jadi ada batasan usianya ya. Jadi kalau baru otomatis bisa, tapi kalau udah lebih dari 1 tahun atau ada lebih dari 2 tahun itu nggak bisa diaksep sama asuransi. Kemudian yang kedua syaratnya adalah nota pembelian itu harus ada. Nota pembeliannya harus kita simpan dan kita tunjukkan pada saat masuk asuransi. Kemudian yang ketiga kartu garansinya. Kartu garansi kita beli sepeda ini kan ada garansinya nih. Biasanya gantung-gantung di sini nih. Nah, itu disimpan dan ditujukan ke asuransi. Jadi persyaratannya minimal biasanya 3 itu. Kemudian ada lagi satu syarat lagi mengenai harganya. Harganya ada yang menetapkan minimal 1 juta, ada juga yang menetapkan minimal 5 juta. Asuransi ini beda-beda. Kemudian maksimalnya juga ada yang maksimal 100 juta, ada juga yang maksimal 200 juta. Jadi beda-beda ya. Ada yang range-nya 100 juta, 1 juta sampai 100 juta, ada yang range-nya 5 juta sampai 200 juta. Jadi beda-beda tergantung dari kebijaksanaan masing-masing asuransinya. Oke, itu saja brother. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, untuk masalah klaimnya ya tinggal lapor aja ke asuransi. Jangan lupa tadi notanya, nota pembeliannya itu dilampirkan. Garansinya juga dilampirkan juga. Jadi persyaratan klaimnya kita harus menyimpan nota-nota dan kartu garansinya, jangan lupa. Dan nilai pertanggungan dari sepeda. Berapa nilai pertanggungannya? Itu akan menentukan penggantiannya nanti. Jadi nilai pertanggungan itu umumnya adalah nilai beli dari sepeda kita. Contoh ini sepeda 7 juta, ya itulah harga pertanggungannya. Kemudian ini misalnya 6 juta, itulah harga pertanggungannya. Kecuali kita ada aksesoris tambahan ya. Aksesoris tambahan harus kita kasih tahu ke asuransi. Misalnya handlebarnya diganti, kemudian seat postnya diganti, kemudian ini grup setnya kita ganti semua, misalnya kita ganti habis 10 juta. Nah, kita kasih tahu nota beserta notanya ke asuransi bahwa kita telah menyamatkan aksesoris di sepeda kita supaya bisa terjamin. Nanti kalau kita
tidak pernah memberitahu adanya aksesoris-aksesoris di sini, nanti tidak akan terjamin. Oke, itu saja ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam goes, salam sehat dari Saiful Hadi Teguh Insurance Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Kak. Satu lagi mengenai apa? Kita itu bersepeda itu kan sehat kan. Kemudian sehatnya tidak hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Kenapa? Kita bersepeda sama keluarga bahagia, bersepeda sama komunitas bahagia gitu kan. Yoal, come on. Balik kanan, Al. Balik kanan. Yes, come here. Lihat kakak Joal.